Bapak tahu nggak, saya sekarang berada di Keraton Yogyakarta dan saya janjian untuk bertemu. Ini ada seorang maestro. Belum banyak yang tahu, tapi wow, saya aja terlambat tahu ya. Ini adalah maestro. Bayangkan pelukis ini berusia 87 tahun ya, 85 tahun. 5. Dan 85 tahun. Karya beliau dahsyat. Inilah satu-satunya pelukis Indonesia yang pernah, orang pertama pelukis Indonesia yang pameran di Museum Louvre Paris dan mendapatkan penghargaan. Itu nama dia, Sidik Martowijoyo. Lihat karyanya, unbelievable. Wah, mana Pak? Ini orangnya. Kita ketemu. Terima kasih, ini orangnya. Wah, luar biasa tuh lahirnya. Tahun 37, jadi 85 tahun. 24 September 3. Bapak sehat? Ya, Sehat. lumayan. Sehatnya Dan orang tua. ini gaya beliau ini, lihat sendiri deh. Chinese painter, painting tetapi dia campur-campur dengan ada Indonesianya, ada Baratnya. Unik banget, harganya mahal banget. Ya, kita lihat. Nih, dari sini kali Pak ya. Ya. Ini istimewanya karena lukisan beliau ini dilukisnya di Chinese paper. Paper. Tipis banget ya Pak. Tipis. Apa namanya tuh kertasnya? Science. Science. Ya. Jadi itu dibuat dari bambu. dari bambu. Ya. Bambu dibikin bubur, lalu kayak dipres dianu gitu. Oke. Dan jadi kertas. Jadi kertas. Nggak gampang ngelukis itu ya Pak, saya dengar ya. Biasanya blobor. Blobor. Ya. Sama satu blobor ya. Gampang sobek. Gampang sobek. Jadi kalau kita kebanyakan air, sobek. Sobek. Nekennya kekencengan, Kekencengan, sobek. Nah kebetulan saya itu belajar Qi. Oh, Tai Chi. Ya. Ilmu ya. Nih. Ya Allah, kalau kenceng saja. Tuh ada. Oh gila. Jadi bawa kungfu juga. Ya. Oke. Jadi dari kecil belajar. Nah, saya tenaganya itu masuk, tapi di ujung sana itu kayaknya nyentuhnya sedikit. Sedikit, ditahan. Tahan. Itu nahan emosi bener ya Pak? Ya. Wow, inilah karyanya. Lihat, ya karyanya. Ini pakai watercolor? Watercolor. Watercolor itu kan blobor. Lihat, ini dahsyat ya, kebayang Lihat, ini ada kadang-kadang ini kalau watercolor kan gini ya Pak, ujung-ujungnya nyatu gitu ya Pak ya. Jadi ini Bapak kuasanya namanya Pit ya? Pit. Makanya beliau ini disebut Pit mabuk. Pitnya yang mabuk. Pitnya mabuk, beliaunya enggak. Ini mabuk orang ngombe kan dulu. Nggak pakai minum tapi beliau mabuk. Jadi kalau ini harus sekali kelar. Sekali jadi. Sampai kebiasaan sekarang lukis di kanvas pun sekali jadi. Sekali jadi. Kenapa kalau diulang gitu nggak bisa ya Pak? Raisa? Nggak bisa. Dan saya lukis pakai Qi maupun nyatukan diri dengan alam. Oke. Ya istilahnya tuh nyatukan diri dengan ilahi. Iya. Sehingga kayak orang kesurupan gitu. Trans gitu ya Pak? Ya tapi besoknya udah lain. Oh iya? Jadi Bapak tuh kalau melukis kadang-kadang nggak sadar melukis apa? Sadar. Sadar? Tapi besok itu lain anunya sudah. Apanya? Yang Hasilnya? Enggak. Apa itu rasanya? Kalau kita dah selesaikan hari itu, besok itu baru selesai. Lain ya suasananya. Inspirasinya udah berbeda. Inspirasinya berbeda. Getaran alam ini tiap jam, tiap detik itu berubah. Tapi biasanya berubahnya sedikit yang pelan seperti Tai Chi itu. Nih, saya melihat, saya tidak bohong kalau saya katakan inilah penghargaan beliau, ya, Société Nationale de Beaux-Arts, ya. Nih Salon de Beaux-Arts, beliau dapat Carrousel di Louvre nih. Ini museum di mana Mona Lisa ada di sini nih.
Dan beliau diminta pameran 2014 berapa karya waktu itu Pak? Cuma 21. 21 karya. Pameran dan kemudian Bapak terpilih, ini penghargaan ya Pak ya? Ya. Medal d'Or. Jadi ini medali d'Or. Ya, jadi nama beliau memang ini nama Chinese-nya. Nama Chinese-nya. Ya, Yongjiangma. Yongjiangma. Karena beliau waktu itu mewakili Cina. Mewakili RRC ya, Tiongkok. Tapi Bapak warga negara Indonesia tuh ya? Ya. Ya. Sampai di sana, ya. Saya bicara sama Louvre, boleh nggak saya juga mewakili Indonesia? Dia bilang, tanya aja sama perwakilan dari Cina. Perwakilan Cina boleh. Nah, waktu itu dutanya nggak ada, dutanya yang pidato. Oh, tapi waktu Bapak dikirim oleh China, tapi mewakili Indonesia. Walaupun wakil Indonesia. Walaupun nama yang didaftarkan adalah nama China-nya Bapak. Iya. Gila. Nih, ini dua penghargaan yang berbeda ya Pak? Iya. Dua kali atau apa? Penghargaan ini painter ya. Oh, ini sebagai pelukis ya, painter. Ya, ini juara umum. Juara umum. Wah, gila. 2014. Ya. Jadi ini 8 tahun lalu. Ya. Oh, Bapak udah usia 70-an waktu itu ya? Ya, 70. Dan ini 200 tahun baru dikeluarkan juara umum. Oh ya? Tidak pernah dikeluarkan juara umum. Ini lukisan Bapak. Ini juga di paper ya Pak? Paper. Ya, ini seninya ya hitam putih. Banyak orang suka memang black and white seperti ini ya Pak? Ini pakai tinta Cina? Tinta Cina. Pakai tinta Cina. Apa nih judulnya Pak? Ini judulnya Pedesaan. Pedesaan. Indonesia banget ini ya? Ya. Indonesia banget. Oke, kita terus. Nanyanya, harganya udah nggak kira-kira deh. Nah, ini kanvas ya Pak? Kanvas. Kanvas Bapak pakai akrilik? Ya. Ini akrilik on kanvas Bapak. Wih, saya pernah dikasih beliau lukisan kayak gini nih. Aduh, jangan tanya harga, terima kasih. Pak Sidik. Ini apa judulnya Pak? Ini. Ya. Ini judulnya Keindahan. Keindahan. Jadi kita itu hidup di alam semesta ini harus menikmati keindahan alam. Bapak. Nah, menikmati baru kita bisa menyintai alam semesta. Magis gitu ya Pak ya? Semesta baru kita bisa merasakan kebesaran dari Tuhan ya? Ya. Inilah menikmati lukisan ya. Pak, ini aliran apa ya Pak ya? Iya. Abstrak? Mana? Ekspresi ini alirannya? Iya, abstrak. Abstrak? Abstraksi. Abstraksi. Anda bisa interpretasikan sendiri. Ya. Berapa lama melukisnya? Ini 1,5 jam. 1,5 jam? Yang benar? Ya. Dengan persiapan semua 1,5 jam? Bapak terbiasa? Sudah persiapan. Sudah dengan persiapan? Ya. Jadi memang satu tarik langsung harus kelar? Mabuknya di situ ya? Ya, mabuk. Benar-benar mabuk. Avandi juga dulu gitu ya Pak? Ya. Avandi dulu, Bapak pengagum Avandi juga kan? Ya. Sekali gelukis harus langsung kelar? Saya pelukis Indonesia yang terbaik. Setuju Pak. Setuju. Kalau orang bilang Hendra lah, Sujoyono top. Anunya itu bagus. Dia punya tulisan-tulisan bagus. Dia akademik sekali. Tapi lukisannya bagus, saya bilang Avandi. Bagus itu Avandi. Itu selera tapi Bapak sah untuk mengatakan begitu. Wah, ini juga nih Pak ya. Wow, ini kertas juga ya Pak? Kertas. Kelihatan ya, kertasnya tekukan-tekukan ya Pak? Iya. Mungkin kena air ini ya Pak? Ya. Air ya. Tapi di situ seninya ya Pak ya? Ya. Apa juga nih, pedesaan juga? Ya. Ini kayak pedesaan di atas gunung gitu ya Pak? Ya. Ini orang-orangnya. Bapak tuh lahir di Malang ya Pak? Malang. Wong Malang. Wong Malang. Tapi nasibnya tidak Malang. Aduh. Banyak loh orang Malang yang nasibnya tidak Malang. Banyak, sukses-sukses loh Pak. Ya, wah ini juga. Ini bunga. Bunga. Bapak tuh mainin warnanya berani. Tapi hitam putih Bapak tuh keren banget ya Pak. Banyak yang suka hitam putih Bapak juga ya?
Banyak. Itu kekuatan tuh. Ini juga. Ya. Ini apa judulnya Pak? Lembah? Lembah. Lembah. Kayak ada air terjunnya gitu ya Pak? Ya. Yang ini yang agak lain. Ya. Wah, ini ada pura di atas. Ini apa judulnya Pak? Ini. Ya. Apa yang dibuatnya? Saya kok lupa. Beliau lupa saking banyaknya lukisannya. Oke, di atas ada pura. Nah, cedeng, struggle in the ocean. 200 Bukan. kali 550. Ini anu yang lama punya. Oh, bukan ini di sini. Bukan. Bukan yang ini. Bukan. Ini lain lagi. Ini lain lagi. Itu saya bawa ke Jakarta. Oke, oh yang Museum kemarin ya. Nasional. Oh, beliau ada koleksinya di Museum Nasional. Dan beliau masih buka pameran juga di Museum Nasional. di Sunrise juga ya. Sunrise. Sunrise Gallery yang ada di Hotel Fairmont. Waktu itu kita melakukan pembukaan dan beliau launching menerbitkan buku beliau, Voyage to Wisdom. Ini bukunya. Ini dijual atau gimana Pak? Ya, dijual. Dijual, Voyage to Wisdom. Ini karya-karya beliau sama perjalanan juga. Nah, itu tadi yang ini. Ya. Yang tadi tuh, struggle. Bapak nunjukin apa? Ini karya itu. yang, ya. Ini yang Struggle to Ocean. ini kapalnya 57. Kenapa 57? Maju. Maju. 57. 57. Maju terus. Maju. Kita biar bagaimanapun halangan tetap harus berani memajukan diri. Beliau. Yang nulis adalah seorang penulis kebangsaan Prancis yang tinggal di Bali, nama Jean Cocteau. Jean Cocteau, seorang ini juga ya Pak, observer lukisan. Ya. Ini apa judulnya Pak? Ini mana ini di Keren loh Pak. Indonesia. Pantai Selatan? Bukan. Samudra? Bukan. Sananya Borobudur. Oke. Apa itu namanya? Parangtritis. Menoreh. Oh, menoreh. Menoreh. Ini kayak marah gitu lautnya Pak ya. Bapak lagi marah waktu ngelukis ini? Udah. Saya nggak pernah marah. Kelihatannya. Makanya Bapak awet muda gitu. Aduh, gila ya. Nanti kita akan ngobrol di sini. Masih anu. Ini Chinese banget ya Pak ya? Masih Chinese banget. Dan selalu ikannya 9. Ya. Hoki. Nggak boleh 4 ya? Nggak boleh. Sial, mati. Mati. Lukis segini ya banyak sekali ya, karena ini apa kepercayaan ya di apa masyarakat Chinese, mereka percaya angka keberuntungan adalah 9. 98. 8 ya Pak. Kalau 4 angka mati. Mati. 13 mati 13. karena 1 tambah 3. Ya Anda boleh percaya boleh tidak. Makanya gini kadang-kadang kuda 9 ya. Udah 8. Kuda 8. Oh. Pak Jun mana? Enggak 9 kalau kuda. Kalau ikan masih 9. 9. Kadang-kadang di ruangan-ruangan pengusaha keturunan Chinese mereka taruh itu sawah ya Pak ya? Ya. Sawah menguning gitu. Dan jumlah petani juga 9. Oke. Ini apa Pak? Judulnya apa ini? Persahabatan. 5 tangan ya? Ya. Berbagai suku. Juga Pancasila. Pancasila. 5. Ya. Persahabatan. Persaudaraan. Persaudaraan. Ini akrilik. Akrilik di atas kanvas. Bapak nggak pernah pakai oil ya? Ada. Ada juga. Oh, Bapak tuh medianya banyak banget. Baunya nggak tahan. Nggak kuat. Oh, akrilik lebih ini. Lebih soft. Lebih soft. Iya. Ini oke, kita udah bicarakan. Saya tertarik. Ini dia. Bima. Ini karya apa? Bima. Ya. Judulnya. Ini Judulnya Dewa Ruci. Dewa Ruci. Ini Bima mencari diri. Panjangnya berapa nih? 21 meter. 21 meter tuh, melilit sampai ke sana. Ya, ini ada ceritanya. Ya. Jadi dia mulai disuruh sama Durna Ya. mencari di Telan Segoro. Telan Segoro. Ya, Samudra. samudera. Oke. Dia terus
di situ dia setengah sadar, tidak sadar. Ya, dia di sini dia berkelahi dengan ular. Terus sampai dia lihat Bima kecil. Bima kecil di Bima. Ya. Terus dia nah ini cerita. Dia di situ dilihatin semua. Ada yang mewah, ada yang di sini. Ya. Ini saya anukan dengan warna-warni. Ya. Colorful di sini ya Pak. Colorful. Berganti terus sampai ke sini. Putih. Oh, awan. Putih. Kelihatan putih bening tapi tidak menyilaukan. Tenang tapi tidak. Kita pasrah seolah-olah. Pasrah. Itulah alam ilahi. Terus di sini apa? Bergolak lagi. Disuruh kembali ke dunia. Nah, yang warna-warni itu. Warna-warni kembang-kembang. Ya. Sampai. Nah, ini dia. Ceng. Apa nih Pak? Warna-warni kembang-kembang. Terus ya. Ini di dunia. Nah, di sini you lihat ada seolah-olah ada semarnya. Ini ya? Ya. Gitu Pak? Ya. Jadi dia dikasih tahu kamu harus kembali kepada menjalankan kewajiban duniawi dulu. Karena kita itu diciptakan bukan untuk menikmati surga, tapi memelihara apa yang telah diberikan oleh Allah, dibuat oleh Allah, oleh Tuhan, sehingga dia kembali ke kehidupan. Luar biasa. Jadi suatu cerita yang panjang. Lucu juga ya Pak ya. Bapak ini Chinese painting, Bapak Chinese painter, tapi ceritanya wayang loh Pak. Nah, saya dari kecil juga suka wayang. Oh gitu? Iya. Ini medianya kain. Kain apa? Sutra ya? Sutra. Pakai akrilik? Oil? Enggak. Pakai cat air. Cat air? Oh, cat air. Cat kain. Cat kain? Ya. Jadi ini catnya cat kain. Ini rawan banget ya Pak? Cat kain. Berapa lama ngerjainnya Pak? 3 hari. Unstoppable? Ya, berhenti-berhenti? Enggak berhenti. Berhenti-berhenti. Karena ada memang gambarnya berubah-berubah ya Pak ya? Gila. Total ya Bapak ya? Mabuk tenan juga Pak? Mabuk tenan. Roto edan. Roto edan. Mabuk orang ngombe. Aduh. Ini lukisan terpanjang yang Bapak buat? Ada lagi yang lebih panjang dari ini? 21 meter. Kayaknya belum. 20 meter ada. 20 meter. Ini yang paling panjang? Ini yang paling panjang. Udah ada yang nawar? Belum. Ayo, buruan. Oke, 21 meter. Yang dulu di Louvre 7 meter ya Pak? 7 meter. Judulnya apa dulu? Jalan? Journey ya? Journey. Hitam putih aja. Itu yang Bapak tuh kuatnya di hitam putih loh. Dulu akhirnya dikoleksi oleh Louvre? Louvre koleksi saya punya 1. Yang lain, yang itu diambil oleh Cina. Oleh Cina? Oh, dia mereka? Dibayar tapi toh? Ya, saya kan dibawa mereka. Nah, tahun depan ini katanya apa itu museum-museum internasional mau saya lukis 3 meteran. Mereka, Bapak udah dapat pesanan? Mereka berikan cat maupun berikan. Bapak dimodalin gitu? Dimodalin, dan ke sana saya boleh pameran. Di mana teh? Shanghai? Seluruh dunia. Oh ya? Museum-museum ternama. Siapa aja yang Bapak tuh masuk apa? Asosiasi atau apa? Asosiasi museum. Bapak udah di mana? Jadi Singapura pernah ya? Pernah. Kuala Lumpur udah juga pernah. Shanghai ya? Udah. Beijing. Habis lah. Luar biasa. Oke, ini saya akan nunjukkan ya lukisan-lukisan beliau yang konon banyak sekali pencintanya. Ya, adalah yang hitam putih ya Pak ya. Ini kekuatan Pak Siddiq yang sebenarnya. Orang itu tidak tahu bahwa dengan kertas ini itu bisa ribuan tahun.
Oh iya? Ya. Lebih awet? Lebih awet. Bukan banyak orang yang nggak ngeri rayap gitu Pak? Asal kita taruhnya benar. Oke. Jangan sampai kena rayap, jangan sampai kena lembab. Lembab, itu musuhnya ya? Musuhnya. Pak, di China sendiri banyak nggak pelukis kayak Bapak? Masih ada? Yang lukis kayak saya nggak ada. Bapak tuh berguru juga dari, ya? Putihnya ini mereka nggak berani kasih warna. Lama-lama jadi kuning. Ah, kalau ini bukan putih kertas ya, ini bukan. Putih cat. Siapa guru Bapak yang dari pelukis China itu? Saya nggak punya guru. Malah saya berguru oleh Handrio. Handrio? Pak Handrio. Dia pelukis kubisme. Oh iya? Ya. Dari China? Bukan, di sini. Di sini? Oh, itu guru Bapak? Ya. Dia bilang, Pak Sidik teruskan. Terus habis gitu, saya nulis memang guru saya dulu. Ya. Waktu saya kelas 2 mulai SD, saya tulisannya kayak ceker ayam. Wah, dia tiap hari dipanggil ke rumahnya suruh nulis 300 huruf, kalau enggak dipakai penjalannya. Oh gitu ya Pak? Itu di Malang? Iya. Di Malang. Wow. Ini apa judulnya Pak? Masih ingat? Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Lihat. Seperti di satu telaga kecil. Ya, ini telaga kecil ya. Ini ya ada kayak hutan, kayak apa, kayak tebing ya Pak. Ya, nah makanya ini namanya hutan alam. Hutan alam. Ya, kita. Ini juga ya. Ya. Masya Allah. Wow. Laut, tebing ya, lengkap ya Pak. Saya kayaknya suka yang ini nih Pak. Ini keren banget ya. Susah banget ini. Susah ya Pak? Ini apa? Diciprat-ciprat juga? Ya, kalau itu ciprat-ciprat ya. Tapi bisa kombinasinya. Ya. Inspirasi dari mana nih Pak? Inspirasinya dari Turner dulu. Turner ya? Turner. Ya. Oh, yang pelukis Inggris itu? Ya. Oh. Jadi dia kok suka lukis laut. Saya bilang, wah lautnya luar biasa. Saya masa gak bisa lebih gila daripada dia. Ini lautnya, ombak ya Pak? Iya. Harus lebih gila daripada saya sebetulnya kalau tidak ada COVID, diundang ke Inggris. Suruh bawa lukisan-lukisan yang laut semua. Sekarang udah nggak ada. Oh seri, laut aja Bapak banyak banget ya? Banyak. Ini ya. Aduh, luar biasa. Ini lembah ya Pak? Ya. Lembah ini dulu, kalau saya kan baca Koping Ho dulu Pak. Ya, jadi pendekarnya terbang-terbang di sini nih. Aduh silat. Oh, I love the color. Ya. Saya suka banget hijau ini Pak. Gila ya. Bapak tuh ada ekspresionis juga ya? Ya. Gayanya ya. Ekspresionis, impresionis digabung. Saya campur. Saya gini, biar enak. Enak. Dan itulah ciri Sidik Martowijoyo. Ini juga laut-laut juga ya Pak. Kanvas segala. Ini juga kanvas. Pak, kalau secara value mahalan yang kertas atau mahalan yang kanvas? Sebetulnya harusnya mahal yang kertas. Karena bikinnya lebih susah. Dan lebih awet. Oh iya? Saya nggak tahu kalau lebih awet Pak. Awet. Ini kertas nih. Cuman banyak orang yang tidak ngerti. Iya, karena biasanya kalau kita nomor satu sepertinya oil on canvas. Iya. Pada kuno itu Pak ya? Kuno. Maksudnya udah semua orang bisa ya. Jadi Bapak tuh mau menerima tantangan gitu ya. Oh, oke. Ini kayak hutan-hutan bambu ya Pak. Ini susah. Ya. Susah lah Pak. Kalau lukisan gini berapa jam Bapak kelarin? 1 jam. 1 jam. Sehari Bapak keluarin lukis berapa? 1-2 biji. 1-2 biji. Paling lelah banget ya Pak ya? Lelah banget. Lelah banget.
Kalau aku jadi bapak, dijulukin Money of the Asia. Asia. Oh, Bapak pemuja Money? Saya juga suka, Pak. Ya, itulah tadi kita tur sedikit dari karya Pak Siddiq. Kalau nggak salah beliau ini udah ngelukis ribuan kali ya, Pak ya? Sekarang ada 300-400an. Yang ada sekarang? Ya. Tapi kalau dihitung dari dulu mungkin ribuan ya, Pak? Dari dulu 700an. 700an. Bapak mulai melukis dari umur berapa, Pak? Saya udah agak tuaan sedikit, 50 lebih. Waktu itu karena saya sebetulnya kecil itu saya senang lukis. Tapi setelah 66 oleh Orde Baru tidak boleh yang berbau-bau China. Iya. Jadi habis apa G30S tahun 1965 itu saya tidak melukis sama sekali. Tidak melukis sama sekali. Sampai kecewa Bapak waktu itu. Ya lumayan. Dulu kan ada semacam waktu itu apa yang berbau-bau China nggak boleh ya. Oke. Sebetulnya budaya itu universal. Iya. Tidak ada politiknya. Tidak ada ini Cina atau Indonesia atau apa itu tidak ada. Jadi pada periode itu Bapak ngapain? Saya kerja di bank. Kerja di bank sebagai? Bank BPEI, asisten kredit. Asisten kredit? Pelukis kok asisten kredit gitu? Nah iya, Mbok. Sampai akhirnya era Gus Dur Bapak mulai bangkit lagi? Enggak juga? Bukan. Jadi waktu Presiden Soeharto dengan Cina udah mulai ada hubungan tahun 90-an. Nah itu saya mulai lukis. Oh jadi Bapak nggak ngelukis itu 25 tahun ya? Dari tahun 65 sampai 90-an? Ya. 90-an baru Bapak mulai melukis lagi? Biasa. Jadi itu menurut Bapak, jadi mestinya budaya itu tidak boleh ada begitu-begitunya ya? Dengan politik. Politik. Dan memang betulnya politik itu keluar dari budaya. Ya, identitas itu ada karena adanya budaya. Oke. Tapi kalau identitas itu kita jadikan suatu patokan, jadi egoisme. Ya. Jadi identitas itu harus dilepas. Bagaimana kita melepas identitas supaya kita tidak egoisme? Itu kita harus menyayangi sesama manusia, sesama makhluk. Karena di alam semesta ini, termasuk bumi kita yang kita tempatin, itu adalah ciptaannya semua. Seluruh alam semesta, bukan hanya bumi ini toh. Jadi Allah itu adalah Allah dari seluruh alam semesta. Yang saya anukan dengan Pak Xiong, ditulis oleh Pak Xiong di dalam buku ini. Di situ saya menceritakan bahwa seluruh alam semesta ini adalah ciptaannya. Dan beliau itu tidak menyayangi A atau menyayangi B atau menyayangi C. Tidak mengkotak-kotakkan ya. Tapi saya berikan bumi ini pada kamu supaya kamu pelihara, bukan rusak. Ya. Di Islam juga kita diminta untuk rahmatan lil alamin ya. Ya. Menjaga alam. Itulah. Saya bilang kita itu jangan menyampur adukkan politik dengan dan Bapak korban lah ya dari jadi, sikap itu. Di dalam Islam pun mengatakan ulama sama umaro itu lain. Ya. Tugasnya itu lain. Ulama itu tugasnya adalah untuk menyebarkan agama. Tapi umaro itu tugasnya adalah untuk mengatur pemerintahan. Oke, Bapak kemudian ke China ya? Ya. Diundang atau Bapak inisiatif sendiri? Pertama saya inisiatif. Tahun 90 berapa? 2000-an ya? Tahun 2000-an. 2000-an awal ya? Sebelum 2000.
98. Itu karena Bapak marah dengan situasi di Indonesia? Saya enggak marah. Semua itu kehendak. Oke. Jadi semua itu adalah jalan. Kalau Chinese bilang, Lao Tzu bilang Tao. Lao Tzu bilang Tao. Tao itu jangan dipaksakan. Oh. Jadi semua itu akan berjalan langsung dengan smoothnya kalau kita mengikuti. Ngalir aja gitu ya Pak? Ngalir. Dan di sana Bapak berkarya ya? Ya, terus saya mulai berkarya dan saya mulai lihat pemandangan-pemandangan di sana. Kan saya dari kecil sudah di Indonesia. Iya. Sudah banyak tempat-tempat yang saya datengin. Nah, saya ke sana sampai tahun 2000. Waktu itu ada teman saya yang katakan bahwa kalau you tidak mempunyai karakter sendiri, makanya tadi kalau seperti bunga itu karakternya masih Chinese. Ya, Chinese painting. You harus mencari karakter sendiri. Kalau ini kan sudah bukan Chinese. Ya, kelihatan. Karakternya bukan karakter Chinese, tapi karakter suatu, saya bilang universal. Universal. Malah menurut saya Bapak Indonesia banget ya kalau lihat lukisan-lukisan terakhir ya. Ya. Jadi kita mulai jalan terus di sana sampai 2000. Saya sampai melihat bunga mutan itu. Bunga mutan. Bunga mutan. Yang seperti mawar tapi besarnya segini. Kayak lotus gitu? Enggak ya, lebih besar lagi. Kayak mawar. Kayak mawar tapi besar. Besar. Ya. Waduh. Mulai pentil sampai bunga sampai gogrok. 1 bulan saya di Loyang. 3 tahun berturut-turut saya di sana. Pernah saya ditangkap di sana. Karena? Dianggap mau curi bunga. Itu bunga itu di mana Pak? Di Loyang. Dijaga gitu? Iya, di taman. Nah, saya diem. Taman kerajaan gitu? Bukan. Suatu taman, memang taman bunga. Bapak dikira mau nyolong gitu? Karena Bapak ngamatin gitu? Iya, terus. Untuk jadi objek lukis? Iya. Nanti saya mikir kenapa bunga ini mulai kena angin bagaimana, baunya gimana. Saya rasakan betul-betul saya itu kan. Berhasil Bapak lukis? Baru saya lukis. 3 tahun persiapannya? Sampai 2002 mulai 2000 sampai 2002 itu saya tidak berpameran sama sekali. Fokus produksi? Produksi, apa itu? Saya mencari suatu motif yang 2002 saya mulai di Mercantile. Mercantile Jakarta, oke. Terus di mana lagi gitu, terus di Museum Galeri Nasional. Nasional ya, oke. 2004. Terus ada orang yang bilang, saya lihat di Cina memang tidak ada yang gaya seperti saya. Saya mau nyoba. Saya masukkan ke dalam Namok. Apa itu? National Museum of China. Di Beijing. Bapak daftarkan? Ya. Ditolak. Dia bilang, wah, nggak bisa kita. You belum kelasnya katanya. Saya coba pameran lagi ya di sana di Shanghai? Bukan, Millennium. Di Millennium. Pameran di Millennium waktu itu. Millennium kota? Millennium di Beijing. Di Beijing, oke. Ya, saya undang kuratornya China. Namok gitu. Namok itu. Ya. Kepala ketua kuratornya Namok. National Museum of China. Ya. Dia lihat, wah katanya, ini harus pameran di tempat kita katanya. Terus dipanggil kepala museumnya, ruangan. ya. Sama-sama dirapatkan. Sekarang suruh teken, sekarang you carikan hari yang terbagus. Nah, 2007
saya berpameran di sana sampai 2 minggu. Di istana yang di sana? Ya, sampai orang-orang tanya, loh kok you bisa sampai 2 minggu? Padahal orang situ China ya, sendiri ya, itu paling lama 5 hari. Mereka tahu Bapak orang Indonesia? Tahu. Oke. Bapak kan look-nya kan China, namanya juga China ya. Tapi mereka tahu? Tahu. Saya bilang saya dari Indonesia. Indonesia. Medok saya tiap ya? hari pakai batik. Oke. Dan ngomongnya medok juga. Ya, ngomongnya medok. Terus? Biarpun bahasa Chinese saya lumayan. Iya. Terus? Nah, terus, wah di sana seminarkan, termasuk Hong Jin ikut, termasuk Edi Sutriono. Oh, pelukis lain? Pak Edi Sutriono. Oh, Pak Edi, oke. Ya. Ikut mendukung ya? Enggak, di situ dia kan sebagai kurator saya dulu. Oke. Setelah itu mereka terus ngangkat saya sebagai ada dari ketuanya dari Academy of Art China mengangkat saya sebagai Art Fellow. Art Fellow, oke. Kayak advisor gitu ya? Ya. Bukan advisor. Jadi dia peneliti, ya. Art Fellow, oke. Juga dari satu universitas di Loyang, di Zhengzhou, itu mengangkat saya sebagai prof. Ada anunya semua, sertifikat. Sertifikatnya ada, oke. Saya ngajar di sana juga. Cukup lama ya Pak di sana ya? Ya kalau saya datang ke sana ya 1, 2, 3 bulan. 1, 2, 3 bulan. Ya. Dan saya mendapatkan visa itu spesial dari pemerintah China. Jadi Bapak itu udah diakui oleh pemerintah China ya? Ya. Oke, sampai akhirnya website-nya ada di China, website pemerintah. Ini kali pameran saya kan dikeluarkan di website pemerintah China. China. Oh, jadi Bapak itu udah dianggap warga kehormatan kali ya? Warga kehormatan, tapi saya tetap Indonesia. Saya udah dibikinkan museum di Hangzhou. Oh iya? Ya. Museum nama Bapak? Yang tahu itu duta besar kita, Pak Johari. Bukan. Yang sebelum itu? Sebelum Pak Sugeng, siapa itu? Orang Batak itu namanya. Oke. Yang Batak itu. Undang ke sana lihat. Ini lebih gede dari ini. 2 tingkat. Museum Sidik Martowijoyo. Ya. Gila. Kolektor Bapak itu siapa aja sih Pak? Di sana. Iya, di sana atau di sini? Banyak. Di sana banyak juga. Kalau di sini saya taunya Pak Hengki lah ya. Ya. Pak Hengki saja. Ya. Salah satu Pak Hengki. Sebetulnya Halim juga ada. Pak Halim juga, EZ Halim. Ya. Ya, saya pernah ke rumah beliau. EZ Halim. Pak Dedi ada? Ada. Oke. Dedi Kusuma ada. Katili? Ya. Kartini. Katili nggak ada ya? Budi Katili. Ya. Akili. Ya. Akili ya, sorry. Akili. Akili pegang. Kayaknya. Ya. Belum. Terus. Wiono Tanoko? Belum. Oke Pak Wi, cepat buruan. Dia yang masih. Nah, saya setelah tahun 14 saya disiarkan. Cuman Indonesia waktu itu kurang tanggap. Seharusnya Indonesia punya maestro itu ya mestinya loh ya. Jadi Bapak diundang ke Louvre, ya Louvre itu adalah dikirim oleh pemerintah China. Walaupun Bapak tetap sebagai pelukisnya Indonesia. Duta besarnya Liu Jianchao itu datang ke rumah. Duta besar China waktu itu Liu Jianchao itu datang ke rumah saya. Udah bangkit lagi. Saya memang 2 tahun 3 tahun itu agak setelah istri saya nggak ada. Ya.
Waktu ibu tidak ada, bapak down katanya ya. Down ya. Sempat tidak melukis berapa tahun? Ya lukis tapi jelek, nggak bisa bagus. Nggak konsen bapak? Nggak konsen. Termasuk ini adalah lukisan itu salah satu setelah beliau tidak ada. Ini? Ya, itu ada orangnya bertiga, saya dan anak saya. Oke. Jadi itu di cover itu. Oh di cover ini? Ya. Jadi ini bertiga, saya masih perjalanan, dalam perjalanan menuju ke puncak dengan angin dan hujan yang begitu. Tapi beliau sudah mendahului saya. Ya, apa boleh buatnya. Itu kehendak ilahi. Apa yang kemudian buat bapak bangkit kembali? Sekarang saya lihat bapak lagi semangat-semangatnya nih. Ya, terus Pak Liu dari Duta Besar China itu memberi semangat pada saya. Dan saya ikut pameran lagi di pameran di Cina, dan saya dibawa ke Louvre oleh Cina. 2014 itu? Ya, dan didukung oleh ICBC. ICBC? Ya. Luar biasa Bapak. Setelah itu saya di sana saya undang juga bahwa saya orang Indonesia. Boleh nggak saya pakai juga Indonesia? Boleh katanya. China boleh. Jadi Bapak tiap hari pakai batik? Tiap hari pakai batik. Identitas Indonesia. Ya. Luar biasa Pak. Jadi di Louvre sekarang ada lukisan Bapak ya? Ada kan. Di section mana ya Pak? Waduh, saya sendiri nggak. Kalau di situ ada puluhan ribu, 30.000, 300.000 fine art. Nggak bisa saya sendiri nggak tahu di mana. Selain Bapak ada lagi nggak pelukis Indonesia yang berhasil majang karya di sana? Sampai sekarang? Pamerannya saya masih. Luar biasa Bapak. Saya tahun 18 berpameran di sana. 2018? Berpameran di Louvre. Saya dapat spesial juri. Penghargaan dari spesial dari juri. Ya. Karena saya udah pernah mendapatkan d'Or, jadi tidak dikasih lagi medali. Biasa, tapi saya dikasih spesial de juri. Ada. Oke. Jadi itu pakai nama Sidik Martowijoyo. Pak, ini galeri ini terbuka untuk umum nggak Pak? Terbuka untuk. Jadi teman-teman ya, kalau Anda semoga dengan menonton video saya kali ini Anda tahu bahwa kita punya seorang maestro. Terus terang nggak banyak yang tahu Bapak. Karena Bapak nggak terlalu gimana ya, pamer sana pamer sini, tapi karyanya luar biasa. Jadi sekali lagi beliau adalah satu-satunya pelukis Indonesia yang karyanya dipamerkan di museum lukisan paling top di dunia, yaitu Louvre di kota Paris. Dan beliau bukan saja berpameran, tapi mendapatkan penghargaan. Ya, medal d'Or, kemudian tadi dapat juga dari juri. Kalau di Beijing, di Shanghai, karya Bapak ada museum juga di China ya Bapak ya? Mestinya ada, tapi saya nggak mau di sana karena saya diminta jadi warga negara sana. Bapak nggak mau? Oh, beliau pernah diminta untuk menjadi warga negara sana, ya, tapi beliau tidak mau karena beliau ini wong Malang tetap. Saya lahir di Malang. Makannya tetap rawon nguling ya Pak? Ya. Makannya rawon nguling itu tetap. Iya. Jadi kalau Anda ke Jogja, kalau melihat karya-karya beliau, ini museumnya ada di Keraton Jogja. Ya. Kok Bapak bisa dapat di sini Pak? Ya, itu nggak tahu ya. Ya. Sri Sultan memberikan ini ke Bapak. Jadi Pak Toyo itu sama Gusti Hadi ya. Ya. Ini penghargaan untuk Bapak ya. Tapi saya juga sepakat. Ini Balai Raos ini Pak Toyo sebagai pemiliknya, terus diberi tempat ini, dan Pak Toyo memberikan sama Gusti Hadi memberikan tempat ini pada saya. Saya pikir Bapak layak ya mendapatkannya. Ya, jadi ke depan apalagi program Bapak? Oh ya, di Jakarta sedang ada pameran karya beliau di Sunrise Gallery ya.
maupun Museum Nasional. Ya, dan juga di Museum Nasional. Jadi kalau selama ini kita kenal Avandi, ada berapa nama yang lain. Ini ada beliau. Dulu ada Sri Hadi Sudarsono yang baru saja meninggalkan kita. Ya. Ini beliau, alhamdulillah, usia 85 masih sehat, masih melukis. Bapak masih melukis? Masih melukis ya. Mari kita hargai karya-karya dari maestro Indonesia. Ini, aduh, saya nggak kebayang ya karya. Ini berapa jam Bapak buatnya? Ini berapa hari? Kalau nggak salah 6 jam. 6 jam? Yang bener Pak? Terus kalau tinggi-tinggi gitu gimana Pak? Pakai dengkle? Nggak, ditaruh di bawah, saya taruh, ini diturunkan. Turunkan? Saya nggak bikin dulu. Nggak bikin apa ini? Frame dulu. Di kanvasnya saya turunkan. Frame-nya belakangan? Ya. Dan ini jati ya Pak? Ya. Frame-nya jati? Jati lama. Jati lama. Jati lama, ini enggak saya pletur ya. Oke. Digosok aja. Natural aja? Digosok. Gosok pakai jadi keluar warnanya ini mengkilapnya, ya. Mengkilap kayu yang asli. Baik Pak Sidik, terima kasih banget. Sama-sama. Saya belajar banyak. Ya semoga teman-teman semua yang nonton, para pencinta lukisan, para penikmat fine art. Ya, saya hari ini sengaja datang ke Jogja, diundang oleh beliau dan saya beruntung bisa masuk ke sini. Sakral juga kita masuk di keraton. Motor enggak boleh, harus dituntun ya Pak ya. Dan menurut itu jadi bagian dari sesuatu yang luar biasa. Kita menghargai tradisi. Jadi ingat sekarang kita punya maestro yang demikian hebat, Pak Sidik Martowijoyo, ya, yang sudah ditawarin untuk menjadi warga negara China dan beliau tidak mau. Sangat Indonesia, karyanya luar biasa. Di China pun gaya melukis beliau ini ya sulit untuk ditemui. Ya, khasnya beliau itu melukis di Chinese paper yang dibuat dari bambu ya Pak, yang demikian ringkih, ya, sulit, neken kekencengan robek. Ya kan, kalau kebanyakan dia blobor kemana-mana, tapi beliau kuasai dengan baik. Ya, semoga acara ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Ya, bangkitnya kebudayaan dan seni Indonesia. Saya melihat karena kemarin ada film Mencuri Raden Saleh Pak. Jadi apresiasi dari anak-anak muda terhadap fine art udah mulai makin baik. Ya, tidak ada salahnya untuk mau koleksi karya dari Pak Sidik. Demikian wawancara saya. Ya, semoga menikmati. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Pak Sidik. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.